Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Aron menyilangkan kedua tangan di belakang, lalu masuk ke dalam paviliun Bisheng. Lingkungan paviliun Bisheng sangat bagus. Semua ini karena Aron mengeluarkan banyak biaya untuk mendekorasinya. Aron menganggukkan kepalanya, kemudian Ken sudah bertarung dengan pengawalnya Leori. Energi membunuh menyelimuti di luar paviliun Bisheng. Haris dan 9 pengawal lainnya berdiri di depan pintu, agar perkelahian ini tidak mempengaruhi tamu yang sedang makan. Para rakyat makan sambil menikmati perkelahian di luar, mereka hanya mengeluarkan uang 5 koin sudah bisa melihat pertunjukan yang begitu menarik, benar-benar puas. Cendekiawan bertarung sangatlah kejam dan menakjubkan. Yakun, ayo naik. Aron menunjuk panggung, lalu nada bicara sangat tegas, seolah-olah tidak boleh membantah. Kemudian, Aron langsung memukul gong. Saat gong berbunyi, maka acara akan segera dimulai. Semua perhatian rakyat langsung tertuju ke panggung. Tuan Yakun, benaran dia. Paviliun Bisheng tidak menipu kita. Klang, klang, klang. Gong paviliun Bisheng kembali berbunyi, semua rakyat langsung bersorak. Aron mengangkat kedua tangan, lalu berteriak dengan keras. Let's go. Mari kita menikmati dunia yang baru. Makan yang puas, minum yang puas. Bersenang-senang sepuasnya. Haha. Aron tertawa keras, tatapan matanya terus berubah. Di luar paviliun, terdengar suara jeritan Leori. Aku tidak berani. Semua ini salahku, aku adalah manusia brengsek. Kedepannya tidak akan berani sembarangan berbicara. Ah. Aron tertawa keras, menganggap tidak mendengar suara jeritan ini. Manusia brengsek memang harus dipotong lidahnya, kalau dia masih sembarangan berbicara, kedepannya orang keluarga Xiao pasti mendapat masalah. Aron sangat bahagia, tetapi juga ada orang yang tidak bahagia. Paviliun Bisheng dibuka, ada berapa banyak orang yang iri. Sebagian besar orang masih belum keluar dari kematian Oman dan Sorgan, tetapi Aron sudah mulai bersenang-senang. Sebelumnya, hanya kaum bangsawan yang bisa melihat pertunjukan, sekarang semua rakyat sudah bisa melihatnya. Kaum bangsawan sangat emosi, tetapi Aron sama sekali tidak menggunakan uang mereka juga tidak bisa berkata apapun. Paviliun Bisheng semakin ramai, rumah judi juga menghasilkan keuntungan besar. Setiap hari Aron pergi tidur di kediaman, jika ada surat yang masuk barulah membacanya. Sampai jam pulang kerja, Aron adalah orang pertama yang lari dan masuk ke restoran. Dia mengundang teman-teman untuk bersenang-senang. Aku juga tidak tahu apakah keputusan memberikan merek dagang ini padanya benar atau tidak. Aku sedikit kesal. Makas menggelengkan kepala dan merasa menyesal. Kaisar terus membaca surat dan tidak memberi respons apapun. Makas sudah mengatakan 2-30 kali, semuanya adalah rasa kesal dan emosi terhadap Aron. Makas mengira Aron akan memilih dirinya atau pustaka King Yuan, alhasil Aron pergi ke kediaman pengawal. Makas mengira, Aron hanya bermain-main saja membuka restoran ini, alhasil dia malah menjalankannya dengan serius. Aron memang tidak masalah pergi ke kediaman pengawal, asalkan dia berjuang, Makas tentu saja ada cara untuk mendidiknya. Alhasil, orang yang diutus Makas untuk melihat Aron mengatakan Aron sama sekali tidak bekerja di kediaman pengawal. Sama sekali tidak ada semangat hidup. Di mana ambisinya yang dulu itu? Makas terus mengomel, Kaisar hanya bisa tersenyum dan tidak menjawab. Baginda, mohon jangan biarkan dia begitu terus. Makas adalah orang yang suka dengan kader, dia sedikit panik. Kaisar berpikir sejenak dan berkata, apa dia benar-benar memotong lidahnya Leori? Makas langsung menepuk jidatnya. Iya. Pengawalnya Leori mana mungkin bisa mengalahkan Ken. Lidah Leori pasti akan dipotong. Seumur hidup dia hanya akan menjadi orang bisu. David tahu tentu saja ingin mencari Aron untuk membahas perlakuan yang diterima adiknya ini. Namun, Leori yang duluan membuat masalah. Negam pun melarang David untuk gegabah, dia pun hanya bisa diam saja. Kaisar menganggukkan kepala dengan puas lalu berkata, baik. Baginda, apanya yang baik? Makas menggelengkan kepalanya. Sekarang kota Amura sangatlah kacau, Aron malah terus membuat kekacauan. Bukan hanya membuka paviliun Bisheng sebagai tempat bersenang-senang, juga memotong lidah Leori di hari pertama pembukaan. Kaisar hanya tersenyum, belakangan ini, Negam tidak ada tindakan apapun, mungkin sedang sibuk dengan hal pencarian suami untuk putri. Aron memperlakukan Leori seperti ini hanya ingin memaksa Negam untuk bertindak. Negam membunuh Oman dan Hufon, sebelum dia mati, tentu saja Aron tidak akan diam saja. Baginda, Anda sudah terlalu baik pada Aron. Dia begitu malas, kamu masih mencarikan alasan untuknya, mengatakan dia hanya demi membalas dendam. Menurutku dia sudah jatuh ke dalam lubang uang. Makas mengeluh dengan suara kecil, semua ini karena Baginda.
Menteri Makas, jangan marah lagi. Sekarang aku akan memberimu satu tugas, ujar Kaisar sambil tersenyum. Siap, laksanakan. Makas langsung bahagia, dia mengira Kaisar akan menyuruhnya memperhatikan Aron. Apa yang dibutuhkan Paviliun Bisheng, kamu harus membantu dengan baik. Makas langsung terdiam. Aku mendengar Aron sedang mencari berbagai macam bumbu, sampai pergi ke Aula Neom. Kamu adalah penanggung jawab wilayah barat dan juga mengenal banyak pengusaha dari wilayah barat, bantu dia cari. Makas mengerutkan keningnya, ternyata apa yang dia katakan tentang keburukan Aron pada Kaisar hari ini semuanya tidak ada gunanya, malah ditukar dengan tugas membantu Aron. Sebagai menteri hanya bisa melaksanakan tugas yang diberikan. Kaisar memerintah untuk mencari bumbu, maka dia harus pergi membelinya. Baik, Baginda. Makas sangat kesal. Kaisar pun tersenyum lalu mengeluarkan daftar bumbu yang harus dicari. Makas menerima dengan tidak senang, dia ingin berkata sesuatu, tetapi tidak jadi. Kaisar pun mengalihkan topik pembicaraan, bagaimana dengan kompetisi mencari suami untuk Putri Tong, apakah sudah siap? Makas menganggukkan kepala dan berkata, 100 hari kemudian, ada hari yang baik yaitu tanggal 3 Maret. Baik, hari yang baik. Awalnya kompetisi akan dilaksanakan besok, tetapi karena kematian Oman dan Hufon yang mendadak, kompetisi ini langsung diundurkan. Sebenarnya Putri Tong suka dengan siapa? Tanya Makas yang sudah lama penasaran dengan ini. Hal ini adalah rahasia negara, orang biasa tidak mungkin akan mengetahuinya. Aron, jawab Kaisar. Jawaban Kaisar langsung membuat Makas membelalakkan mulutnya. Kasim Maberdeham, Makas baru tahu dia sudah salah tingkah dan berkata, maaf Baginda. Pilihan Putri Tong benar-benar jelek. Aron memang jenius, tetapi kalau dijadikan suami pasti akan sangat menyebalkan. Dengar-dengar Nona Mudakin hampir emosi setiap hari. Baik, aku sudah memberitahumu hal yang ingin kamu ketahui. Kamu juga jangan marah lagi denganku dan Aron. Kaisar yang masih muda ini tersenyum dan berkata, aku masih memerlukan dukungan dan bantuanmu. Baginda, mendukung Baginda adalah tugas seorang menteri. Baiklah, tidak perlu sungkan. Ayo, ikut bersamaku ke Paviliun Bisheng. Kaisar tersenyum lalu memegang tangan Makas. Kaisar mendengar mie di Paviliun Bisheng sangat enak, selama 3 hari, Paviliun Bisheng hanya menyediakan mie saja. Kaisar sudah bosan dengan makanan enak di istana dan ingin mencoba rasa baru. Makas tentu saja tidak akan melarang, hanya bisa mengikuti. Kaisar baru saja ingin menukar baju, seorang Kasim langsung lari masuk dan berkata, Baginda. Pangeran. Sudah tiada. Kaisar langsung tercengang. Kasim Ma dan Makas langsung terkejut dan berlutut. Ini sudah anak kelima dari Kaisar yang meninggal. Dari begitu banyak selir, semuanya gugur. Tidak ada yang berhasil melahirkan. Jika lahir, pasti tidak akan bertahan hingga usia 3 atau 4 tahun. Tabib istana juga tidak menemukan alasannya, hanya mengatakan kondisi tubuh memang lemah dari lahir. Indro mendengar pangeran meninggal langsung masuk ke istana bersama dengan Aron yang ikut di belakangnya. Tadi Indro sedang makan mie di Paviliun Bisheng. Saat mendapatkan informasi ini, dia langsung menarik Aron masuk ke istana. Baginda, turut berduka cita. Aron sedikit sedih, karena Kaisar muda ini membelakanginya dan tidak berbicara. Apakah kamu ada cara? Kaisar berbalik badan. Tatapan mata Kaisar berkaca-kaca dan berkata, kamu berasal dari tempat itu, seharusnya memiliki cara. Kematian keturunan Kaisar adalah hal yang wajar. Anak dari Kaisar dinasti Lamusa juga tidak ada yang bisa hidup sehat hingga 18 tahun. Alasan kematian sangat banyak tetapi tidak ada cara penyelesaiannya. Maaf Baginda, bolehkah aku bertanya? Aron merasa pertanyaan ini sedikit tidak sopan, tetapi harus ditanyakan. Apakah kamu kuat? Indro membelalakkan matanya. Kaisar adalah putra langit. Mana mungkin tidak kuat? Apakah Paman Buyut sudah bosan hidup? Orang zaman kuno tidak mungkin mengerti kata kuat ini, tetapi Kaisar dan Yindro pernah mendengar perkataan Zero tentu saja mengerti apa yang ditanyakan oleh Aron. Aron juga bukan sembarangan bertanya, alasan kematian anak Kaisar hanya ada 4. Pertama, kualitas orang tua tidak baik, maka anak yang lahir akan mudah mati. Kedua, sakit. Ketiga, terserang virus. Keempat, hal yang tak terduga. Aku tentu saja kuat, aku tidak ada masalah. Kaisar sedikit canggung, dia adalah orang yang paling dihormati malah mendapatkan pertanyaan seperti ini, bagaimanapun juga merasa tidak enak. Kaisar sering ke istana selir dan memanjakan para selirnya. Kalau tidak mana mungkin akan ada 6 anak yang lahir. Sebelumnya, Aron juga menebak karena dinding istana menggunakan besi yang dicat. Hampir setiap ke istana, Aron mendapati cat di dinding istana selalu terbilang baru. Ditambah lagi tabib istana tidak ada yang mengetahui alasan kematian, sekarang hanya ada satu kemungkinan, orang tua menghirup terlalu banyak zat kimia, lalu menular ke kandungan, anti tubuh menjadi melemah dan mudah meninggal.
Hari ini Aron masuk ke istana, meskipun malam hari, dia bisa melihat dinding-dinding istana. Bagi Aron, alasan ini sangat mudah ditebak. Tetapi, bagi orang zaman kuno adalah hal yang sangat aneh. Yindro kaget, ada begitu banyak dinding, apakah perbuatan sengaja dari orang lain? Ekspresi wajah Kaisar sangat masam, dia adalah putra langit, harus mengerjakan semua tugas, dia tidak pernah memedulikan masalah dinding istana. Baginda, kapan terakhir kalinya mengecat dinding istana? Kaisar menggelengkan kepala, Qasim langsung menjawab, Tuan Aron, sebulan sekali. Terlalu sering, rumah baru harus dibiarkan setengah tahun barulah boleh dihuni. Setiap bulan mengecat, apa bedanya Kaisar tinggal di dalam ruangan beracun? Ada orang yang ingin Kaisar tidak memiliki keturunan. Jangankan keturunan, kalau keseringan, Kaisar mungkin juga akan mati. Selir, pelayan yang hidup di dalam istana juga akan mati. Kejam sekali. Semua ini pasti perbuatan dari Negam. Negam saja bisa mendapatkan racun yang paling berbahaya, dia tentu saja bisa mencelakai Kaisar dengan mudah. Kaisar mengepal erat tangannya dan berkata, tak kusangka dia mencelakaiku seperti ini. Kaisar mati, lalu tidak memiliki keturunan, maka tahta raja akan turun ke tangan Negam. Perbuatan ini benar-benar membunuh orang tanpa terlihat, lalu tidak perlu menanggung apapun. Negam memang menghalalkan segala cara untuk mencelakai keluarga Qin dan Kaisar. Coba periksa dinding istana apakah beracun. Jika ada racun, cari alasan untuk membunuhnya. Tatapan mata Kaisar sangat tajam, lalu muncul niat membunuh. Aron dan Yindro saling memandang, Kaisar masih berusia muda, memiliki aura membunuh yang kuat. Kamu keluar istana, jangan sampai semua orang mengetahui kamu datang ke sini hari ini. Kaisar tidak berharap Aron memancing perhatian terlalu banyak. Aron hanyalah menteri kelas bawah, tidak ada kondisi darurat, dia tidak boleh masuk ke istana. Iya, Baginda. Aron menganggukkan kepala. Oh, ya. Putri Tong tertarik padamu. Kaisar menundukkan kepala. Aura sangat tegas dan berkata, kamu harus menolaknya. Baik. Aron sama sekali tidak terkejut. Sebelumnya Putri Tong menolak Malek, dia sedikit banyak sudah menyadari Putri Tong memiliki rasa lain padanya. Sekarang Putri Tong adalah orang yang sangat penting, dia adalah kaum bangsawan kerajaan di wilayah barat. Dia menikah dengan siapa, akan berhubungan dengan wilayah barat. Semua orang ingin menjalin hubungan dengannya. Di depan Kaisar, tidak peduli Putri Tong suka dengan siapa, semua hanyalah pion. Perasaan pribadi tidaklah penting. Kaisar sengaja mendorong Putri Tong, agar bisa mengacaukan pihak Negam. Jadi, tidak peduli hasil kompetisi ini bagaimana, Kaisar tetap akan menikahkan Putri Tong ke orang yang dia pilih. Orang ini tentu saja bukan Aron. Terhadap Negam, Aron adalah sasaran untuk menarik Negam. Maka itu, tidak perlu lagi melibatkan Putri Tong. Dalam hati Kaisar, Aron juga hanya sebuah pion. Aron tahu jelas semua ini. Dalam kekaisaran adalah saling memanfaatkan, tidak ada katanya perasaan. Kaisar bersedia menjalin hubungan baik dengan Aron, Aron tentu saja tidak akan menolaknya. Karena bagaimanapun juga, Kaisar adalah penguasa dinasti Naemu. Asalkan Aron tidak membuat kekacauan, maka dia akan tetap menjadi Kaisar yang baik. Asalkan Kaisar membantunya menghasilkan uang, dia juga bersedia membantu permintaan Kaisar. Lalu, dia juga tidak tertarik dengan Putri Tong. Walaupun dia menggodanya, semua ini hanyalah tugas yang harus dilakukan. Sekarang ada begitu banyak wanita luar negeri yang cantik seperti putri wilayah barat, orang lain merasa cantik, Aron hanya merasa biasa saja. Aron dan Yindro langsung keluar. Saat melihat Aron sangat tenang, Qasim sedikit kaget dan berkata, Baginda, tak kusangka dia tidak tertarik dengan putri. Semua orang bersaing, putri juga tertarik padanya, Aron malah sama sekali tidak tertarik. Meskipun orang yang memiliki ambisi besar, saat menghadapi kesempatan seperti ini juga akan tergerak, sedangkan Aron langsung mengiyakannya. Bahkan tidak bertanya apa alasannya. Aku berharap dia bukan berpura-pura. Kaisar tentu saja tidak akan percaya sepenuhnya pada Aron. Masalah dinding istana. Biarkan masalah ini menjadi lebih besar. Kaisar yang biasanya bertindak rendah hati, langsung berkata, juga bisa meminjam kesempatan ini untuk membunuh semua pelayan dari pihak Negam. Baik, aku akan melaksanakannya. Qasim langsung berlari, mengelilingi istana. Dinasti Naemu tahun ke-41, tanggal 6 Desember. Terjadi kekacauan di istana. Anak Kaisar ke-6 meninggal, ini adalah pertanda buruk. Ratusan pelayan mati, semuanya karena penyakit parah. Hal yang paling aneh, istana mengalami perombakan baru. Dinding istana yang awalnya terbuat dari besi, kini sudah dirobohkan, lalu diganti dengan bahan stainless. Semuanya tidak lagi dicat, hanya mengandalkan warna asli dari stainless. Semua menteri menolak, tetapi Kaisar bersikeras ingin melakukannya. Hari ini terjadi banyak fenomena aneh,
ada beberapa menteri penting yang mati, pangeran meninggal, pasti pertanda dari langit. Tahun ini dinasti Naemu tidak begitu tenang. Kaum bangsawan dan rakyat mulai ketakutan, berharap tahun baru segera sampai dan mengubah takdir ini. Apa yang terjadi di istana, menteri dan rakyat sama sekali tidak tahu apa alasan sebenarnya. Negam dan lainnya tentu saja mengetahui semua ini. Pelayan yang mati rata-rata adalah orang yang mereka didik selama beberapa tahun. Tiba-tiba semuanya mati, sama seperti kehilangan satu lengan. Semua usaha pun terbuang secara sia-sia. Sekelompok pelayan ini sama seperti Rido, merupakan orang yang mereka didik secara khusus. Pihak Negam sama sekali tidak tahu kenapa Kaisar bisa mengetahui semua ini. Sial sekali. Sebuah gelas bernilai tinggi langsung dihantam ke lantai. Perdana Menteri sangat emosi, selama ini sekelompok orang ini tidak pernah menunjukkan perbuatan yang aneh. Kaisar langsung membunuh hampir 1/3 orangnya. Sekarang semakin susah untuk menebak pemikiran Kaisar. Apakah keluarga Qin yang membantu Kaisar? Keluarga Qin ingin membalas dendam. Lalu, Yindro mendukung keluarga Qin. Yindro memiliki uang, tentu saja bisa mencari tahu semua ini. Cek. Kaisar, keluarga Yi dan keluarga Qin adalah 3 serangkai yang kuat. Hari ke-7. Ada informasi dari Yakun. Belakangan ini Perdana Menteri sangat panik, kematian Sorgan dan Oman masih belum menemukan kambing hitam, sekarang malah kehilangan begitu banyak orang. Sekarang harus mewaspadai keluarga Qin. Tatapan mata Perdana Menteri sangat tajam, dia pun bertanya pada bawahan yang bertugas mengawasi keluarga Qin, apakah orang yang diutus Raja Keksar sudah bertindak. Perdana Menteri, hari ini adalah hari terakhir, Yakun pasti bertindak. Kalau tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Aron pasti akan mati. Iya, rencana Raja Keksar memang sangat matang dan tidak akan gagal. Orang tua Yakun berada dalam tangan Keksar, dia tidak akan membiarkan orang tuanya mati, pasti akan membunuh Aron. Di Paviliun Bisheng. Yakun terengah-engah, ada darah di pisau di tangannya. Hari ini adalah hari terakhir yang diberikan oleh Keksar, dia bernyanyi di restoran setiap hari akhir-akhir ini dan belum menemukan kesempatan untuk bergerak. Jika dia masih tidak memulainya hari ini, semuanya akan terlambat. Aron duduk di depannya sambil meniup teh panas, tangannya sedikit gemetar. Ada darah mengalir di bahu Aron. Yakun menikam lengannya. Untungnya, dia tidak berpengalaman, jadi lukanya tidak dalam dan tidak mengenai pembuluh darah vital. Kalau tidak, Aron tidak akan bisa bersikap sok dan mengangkat cangkir tehnya untuk menenangkan keterkejutannya. Yakun menikam Aron, dan Ken segera mulai berkelahi dengannya. Jika tuannya tidak memperingatkannya, dia akan mematahkan leher halus Yakun. Agar tidak menindas Yakun, Aron meminta Ken menggunakan tangan kosong dan tidak boleh menggunakan pedang kejutan jiwa. Yakun sama sekali tidak punya keuntungan melawan Ken yang tinggi besar. Pada akhirnya Yakun kelelahan dan hanya bisa berdiri di samping sambil terengah-engah. Menurutmu mengapa Negam mengirim orang sepertimu untuk membunuhku? Aron meletakkan cangkir tehnya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu begitu tampan. Kamu akan memiliki masa depan yang cerah, tapi kamu malah bekerja untuk orang seperti itu. Aku telah memperlakukan kamu dengan baik akhir-akhir ini. Aku pikir aku telah memengaruhi kamu, tetapi kamu tetap ingin membunuhku. Memangnya apa ruginya jika kamu menerima orang yang baik dan tampan seperti aku sebagai majikanmu? Beraninya kamu menikamku. Aron menghela nafas panjang dan tak lupa beberapa kali memuji dirinya sendiri saat bertanya. Belakangan ini, dia melihat bahwa meskipun Yakun terlihat murung, itu hanya masalah penampilan, tapi dia adalah pria jujur dengan hati yang kuat. Ditambah lagi Yakun memainkan Sun Gokong dengan sangat baik. Orang-orang bertepuk tangan tanpa henti. Semakin banyak orang datang ke restoran untuk makan setiap hari. Pembawa rejeki seperti ini, bahkan jika ditusuk, Aron akan menanggungnya. Yakun tidak bisa menjawab pertanyaan Aron, bagaimanapun, rencana awalnya adalah membuat perpecahan antara Hira dan Aron dan membuat Hira membunuh suaminya. Tanpa diduga, Aron malah menjadi majikannya. Dia bahkan membawanya ke Paviliun Bisheng untuk menyanyikan opera setiap hari. Dia bahkan belum pernah melihat wajah Hira. Bagaimana cara merayu Hira dengan penampilannya yang tampan, dan kemudian menggunakannya untuk membuat perpecahan di antara Aron. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hari ini. Siapa sangka dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, dan setelah lama mencari peluang, dia tetap tidak bisa melakukannya dengan benar. Yakun adalah pembunuh yang gagal. Aron sudah tahu sejak awal. Hari ini jadi seperti ini. Yakun tahu bahwa Aron tidak membiarkan Ken membunuhnya karena disengaja. Namun itu bukan masalah. Jika dia tidak bisa membunuh Aron, Keksar tidak akan melepaskan orang tuanya. Yakun tidak punya muka lagi untuk hidup. Aron adalah majikan yang baik, tidak pernah merendahkan, dan bahkan menulis naskah untuknya. Hari-hari ini, sebenarnya dia sudah mulai goyah. Namun, betapapun baiknya Aron, dia tidak sepenting orang tuanya.
Aku benar-benar tidak punya pilihan. Kamu harus memaafkanku. Yakun menggelengkan kepalanya. Ini terlalu sulit, terlalu sulit. Dia harus membuat pilihan antara orang tuanya dan Aaron. Ken tahu bahwa tuannya akan mulai bersikap aneh lagi. Benar saja, Aaron berkedip dan berkata, membuat pilihan. Tuan Yakun, apa kamu kira kamu punya pilihan? Pertama-tama, jika kamu memilihku, orang tuamu akan mati. Kedua, jika kamu memilih orang tuamu, tetapi kamu tidak bisa membunuhku, orang tuamu akan tetap mati. Bagaimanapun orang tuamu akan mati, pilihan apa yang kamu punya? Oh ya, Yakun bingung. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu telah menyelesaikan percobaan pembunuhan ini. Aku adalah peringkat pertama ujian istana dan pejabat istana. Jika kamu membunuhku, apakah orang tuamu tidak akan mati? Pada akhirnya, tetap saja mereka harus mati, ya kan? Orang dahulu sungguh bodoh. Aaron berkedip dan menganalisis berbagai situasi dengan serius. Semua analisisnya membuat Yakun hampir menangis. Bagaimanapun, apakah Aaron bisa dibunuh atau tidak, Yakun dan orang tuanya akan mati. Coba kamu pikirkan, selain mengakui aku sebagai tuanmu, jalan keluar apa lagi yang kamu punya? Ken belum pernah melihat tuannya merekrut seseorang dengan begitu ramah, tuannya benar-benar menghabiskan seluruh keramahannya demi pembawa rejeki ini. Aku tidak akan bertanya siapa majikanmu, tapi aku jamin jika kamu menerimaku sebagai majikanmu, orang tuamu, rombongan titermu, dan kamu akan aman. Aaron tidak pernah membuat janji dengan mudah. Dia tahu bahwa orang dahulu menghargai janji. Komitmen sama pentingnya dengan iman, jika berjanji maka harus ditepati. Tidak seperti orang modern, orang zaman dahulu bisa membuat janji dengan santai, tidak peduli apakah janji itu dipenuhi atau tidak. Janji pertamanya diberikan kepada Hufon, menjanjikan dia untuk membuka pustaka King Yuan untuk orang luar. Janji kedua diberikan kepada budak Kunlun dari Jurang Gelap, yang memungkinkan mereka memulai hidup baru. Janji ketiga diberikan kepada Oman, menjanjikan dia untuk melindungi keluarga Qin. Ini adalah janji Aaron yang keempat, yang dia berikan kepada Yakun. Aaron pasti akan melakukannya untuk melindungi keluarga Yakun dan rombongan teater yang dianggap Yakun sebagai nyawanya. Mata Aaron berbinar dan darah masih mengucur dari lengannya. Tangan Yakun yang memegang pisau bergetar, dia tidak tahu apakah harus mempercayai Aaron. Seorang menantu miskin, seorang pejabat peringkat ketujuh, meskipun dia bisa membacakan puisi-puisi, tapi, kamu tidak akan bisa melawannya. Yakun menggelengkan kepalanya, Keksar terlalu kuat. Keksar adalah raja negara Bailu, menikmati semua sumber daya wilayah kekuasaan, dan juga berhubungan baik dengan faksi Negam. Kalau Keksar ingin keluarga Yakun mati, bagaimana Aaron bisa melindunginya? Aaron tidak bisa melindunginya. Terkadang, orang yang pengecut akan menakuti dirinya sendiri sampai mati. Seperti Yakun, dia bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba. Karena nyawa orang tuanya ada di tangannya. Dia tidak berani untuk mencoba. Tuan Yakun, kamu pada akhirnya akan mati, jadi mengapa tidak mencoba mempercayaiku? Aaron sempat sedikit cemas, artis muda sekali menemui jalan buntu saat memikirkan masalah. Tetapi, Yakun masih ragu-ragu dan seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi Aaron melambaikan tangannya. Sudahlah. Kalian yang terobsesi membaca, kecuali mengetahui beberapa kata, kalian tidak bisa berpikir jernih. Jika aku jadi kamu, aku akan. Aaron mengangkat kepalanya, ingin memberi pelajaran pada Yakun dan memberitahu dia bahaya keluarga kerajaan. Tiba-tiba, ada darah yang mengalir di dadanya. Uff! Seteguk darah pun dimuntahkan seperti kabut. Aaron merasakan sakit yang parah di dadanya dan berlutut di lantai. Ken terkejut dan berteriak, Yakun. Apakah kamu meracuni tehnya? Seluruh tubuh Yakun gemetar dan dia hanya bisa mengangguk. Maaf. Maafkan aku benar-benar tidak punya pilihan. Dengan membunuhmu, aku masih bisa bernyanyi di masa depan. Jika aku membunuhmu, orang tuaku masih hidup. Dia sudah berjanji padaku. Selama aku membunuhmu, seluruh keluargaku akan aman. Bagaimanapun, Yakun masih tidak percaya pada Aaron. Jaga siang dan malam, sulit untuk berjaga dari orang sendiri. Aaron melirik ke arah cangkir teh panas, dia benar-benar mati karena secangkir teh. Dia merasakan sakit yang parah di dadanya dan menunjuk ke arah Yakun. Kamu sangat jahat. Lain kali kalau kamu mau meracuniku, bisakah kamu pakai racun yang membuatku mati lebih cepat? Sakit sekali, Tuan. Ken menjerit dan meraih Yakun, penawarnya. Beri aku penawarnya. Tidak bisa. Yakun mundur terus-menerus, Ken meraung dan mengeluarkan pedang kejutan jiwa. Aku akan membunuhmu. Tunggu. Aaron menutupi dadanya dan menghentikan Ken. Dia memuntahkan seteguk darah lagi. Demi harmonisnya hubungan kami akhir-akhir ini, kamu, katakan padaku, siapa yang menyuruhmu?
Untuk membunuhku. Tidak, tidak. Yakun menggelengkan kepalanya, ini rahasia. Keksar sudah bilang, tidak boleh dikasih tahu. Biar aku tidak mati penasaran. Agar aku bisa memejamkan mataku dengan tenang, apa tidak bisa? Aron tampak sedih, matanya kabur karena air mata. Ken berseru, Tuan. Bertahanlah. Aron mengerutkan bibirnya dan meraih tangan Yakun. Aku tumbuh dalam kemiskinan, dan semua orang menindas dan mempermalukanku. Aku sudah sampai akhir hayatku. Bahkan siapa yang mau membunuhku, aku yang menyedihkan ini tidak pantas mengetahuinya. Kata rendah hati membuat hati Yakun bergetar, dia sendiri juga menyedihkan. Uhuk, uhuk. Aron terbatuk keras, darah keluar dari mulutnya, dan bibirnya bergetar menyedihkan. Jika ibuku tahu, dia pasti merasa sangat kasihan padaku. Kata ibu menyentuh hati Yakun. Aku hanya bisa memberitahumu satu orang. Hanya agar kamu bisa mati dengan tenang. Dia melirik ke arah Ken, mengertakkan gigi, mengentakkan kakinya, membungkuk, dan berbisik di telinga Aron. Itu Keksar. Aron kaget. Tubuhnya menjadi kaku. Dia menyeka darah di mulutnya. Lalu tiba-tiba bangkit. Dia terlihat sangat energik. Yakun terkejut. Kamu. Apakah Aron hanya berbohong padanya? Seperti begitu nyata. Bahkan berpura-pura menyedihkan. Juga muntah banyak darah. Yakun berpikir dia sangat pandai bersandiwara. Tapi, tak menyangka bakat Aron malah lebih hebat darinya. Sudah berakhir, dia bahkan memberitahu nama Keksar. Aron jago akting, kenapa Ken juga begitu jago? Ken bingung, Tuan. Apakah kamu benar-benar diracun atau bohongan? Yakun kaget, Aron bahkan berbohong kepada Ken. Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan mendapatkan anak harimau. Jika Aron hanya berpura-pura keracunan, dia tidak akan bisa menipu Yakun. Aron menyeka darah dari mulutnya, dia benar-benar keracunan. Dengan gemetar, dia mengeluarkan obat penawar dari tangannya dan menelannya. Penangkal racun ini dicuri oleh Aron dari kamar Yakun. Yakun juga orang yang jujur, dia memegang botol racun di tangannya setiap malam, ragu-ragu sambil memikirkan apakah akan meracuni Aron. Aron telah mengawasinya, dia bukanlah orang bodoh, jadi dia tentu saja mencuri penawarnya. Hanya saja Aron tidak menyangka dalang di balik ini semua ternyata Keksar. Dia pikir itu adalah Negam, si tua bangka itu. Sayang sekali. Aron bahkan sangat percaya Keksar tidak akan macam-macam. Keksar dan Aron mengobrol dengan sangat baik, bahkan minum banyak anggur bersama. Siapa yang tahu dia akan berbuat seperti ini? Tentu saja, kebencian karena membunuh ayahnya tidak dapat dimaafkan, dan dapat dimengerti jika Keksar membenci dirinya. Sial. Padahal Aron tidak menyalahkan Keksar dalam kematian Zero, Oman, dan Hufon. Untung saja racunnya hanya melukai paru-paru dan menyebabkan muntah darah, setelah minum penawarnya semuanya akan baik-baik saja. Yakun, untuk menyelamatkanmu, kamu dan keluargamu harus menghilang untuk sementara waktu. Aron berencana untuk menyembunyikan seluruh rombongan teater di kediaman keluarga Xiao. Aron memberi kode, lalu Ken memukul Yakun sampai membuatnya pingsan. Dengan suara, kerak leher Yakun hampir patah. Bagaimana mungkin dia tidak pingsan? Jika Ken memukul lebih keras, Yakun akan mati. Pelan sedikit, dia ini pembawa rejeki, ucap Aron sambil bergidik. Tuan, mulai sekarang, izinkan aku mencicipi semua makananmu terlebih dahulu. Ken sangat bisa diandalkan. Aron kini menjadi menantu kediaman keluarga Qin, dan kediaman keluarga Qin menjadi sasaran kritik publik. Jalan masa depan Aron hanya akan semakin sulit dan berbahaya. Yang mengerikan adalah Keksar sangat mengenal Aron, dia akan menjadi lawan yang sangat menyulitkan. Itu artinya kelompok Negam juga akan mengetahui kepribadian Aron yang sebenarnya. Hanya saja jabatan resmi sang majikan saat ini tidak tinggi dan dia juga pemalas, sehingga orang-orang itu tidak mengambil hati kekuatan Aron. Juga, tidak ada seorang pun termasuk Keksar yang mengetahui bahwa kediaman keluarga Song dibunuh oleh tuannya, hanya orang keluarga Qin yang mengetahuinya. Jika kelompok Negam mengetahui bahwa tuan mereka kejam dan banyak akal, mereka mungkin tidak akan pernah begitu meremehkan tuannya lagi, dan faktor risikonya akan meningkat pesat. Tidak peduli bagaimanapun melihatnya, sekarang tuannya dalam bahaya. Ken sangat khawatir, Aron malah begitu berani meminum teh beracun itu. Bagaimana jika racun Yakun itu ganas, dan bagaimana jika penawarnya palsu? Bukankah tuannya hari ini akan mati? Menurut Aron, kekhawatiran Ken cukup masuk akal. Pejabat peringkat 7 hanyalah seekor semut di mata orang yang berkuasa. Dia harus lebih berhati-hati. Namun dia yakin Yakun sebenarnya tidak ingin dia mati, jadi penawarnya pasti benar. Air mata di wajah Ken belum kering, dia sama sekali tidak terlihat seperti dewa perang. Aron menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir. Aku masih ingin naik pangkat dan menghasilkan banyak uang.
Sekarang aku punya anak, aku tidak akan mati dengan mudah. Ken baru berusia 20 tahun, di zaman modern ini dia hanyalah seorang anak yang masih muda. Sekalipun dia memiliki kemampuan bertarung yang kuat, hanya dalam kondisi bertarunglah citranya bisa meledak. Aaron berkata, sejujurnya, meski racun ini tidak kuat, rasanya sakit sekali. Fiuh. Acer bergegas masuk, sambil memegang buku rekening lain di tangannya. Ini adalah jumlah barang yang hilang dari kediaman keluarga Qin. Berapa kalipun Aaron membuang buku rekeningnya, Nyonya Susi akan mengirimkan orang untuk mengantarkannya sebanyak mungkin, dia tidak akan pernah menyerah hingga Aaron membayar ganti rugi. Saat ini, semua orang di kediaman keluarga Qin mengatakan bahwa menantu mereka membuka restoran, punya sedikit uang, sehingga dia berubah menjadi bajingan dan bahkan menyalahkan kediaman keluarga Qin. Nyonya Susi ingin membunuh anaknya, sekarang malah berani meminta ganti rugi padanya. Sungguh tak tahu malu. Sebaliknya, Aaron juga tidak tahu malu. Dia tidak mau bayar, memangnya Nyonya Susi bisa apa? Satu tael pun tidak akan dia bayar. Dia akan dengan tegas mempertahankan sikap tidak tahu malunya sampai akhir. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Aaron dengan dingin berkata, buang buku rekeningnya. Iya, Kak. Jangan marah, ayo makan ayam. Acer meletakkan ayam panggang yang dia bawa diam-diam di depan Aaron, melihat itu perut Ken sudah keroncongan seiring waktu. Acer dan Ibu Xiao mengelola restoran dan rumah judi, mereka biasanya sangat sibuk, tapi mereka masih diam-diam membawakan daging dan sayuran untuk Aaron setiap hari. Aaron tahu Ken sering kelaparan, jadi dia membiarkan Ken memakan hampir semua daging yang dibawa Acer. Saat sedang asik menyantap makanan, seorang pelayan laki-laki keluarga Qin masuk sambil membawa kotak. Ken bergegas menghalangi, lalu memeriksa isi kotak. Ampas tahu. Brengsek. Bagaimana cara memakannya? Apa maksudmu? Aaron yang melihat itu merasa jijik dan berteriak marah. Pelayan laki-laki itu meletakkan ampas tahu di atas meja sambil dibanting. Kata pihak dapur, terserah kamu mau makan atau tidak. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berbalik dan pergi. Sangat sombong. Acer melompat marah. Tanpa kakak, kediaman keluarga Qin pasti sudah lama tamat. Sekarang mereka bahkan memberikan makan seperti ini. Cih, dasar sombong. Akan ada waktunya orang-orang ini meminta bantuan kakak. Aaron mengertakkan gigi, sial, jika bukan karena banyak dokumen dari kediaman pengawal, dia akan mengajak Ken keluar makan enak di restoran, apakah dia perlu makan ampas tahu kediaman keluarga Qin? Tuan, apakah kamu tidak lapar? Dari 5 ekor ayam panggang yang dibawa Acer, Ken biasanya makan 4, sedangkan Aaron makan 1, tapi hari ini, Ken sengaja menyisakan 4 ekor untuk Aaron. Tak perlu dikatakan lagi, Ken sengaja menyisakannya. Kamu boleh makan semuanya, aku tidak lapar. Aaron menggelengkan kepalanya, tuan seperti apa yang tidak membiarkan anak buahnya makan cukup. Aaron memuntahkan begitu banyak darah hari ini karena Yakun, dia harus mengisinya kembali. Memikirkan 2 mangkuk ampas tahu tadi, Aaron sangat marah. Entah apa lagi yang akan disajikan kelak untuk membuatnya jijik. Aaron mengepalkan tangannya dan berkata, jangan makan ayam lagi. Ken, ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan daging yang kamu suka. Ken tidak menyukai apapun selain daging, terutama daging babi. Di zaman kuno, daging babi adalah daging mahal yang hanya mampu dibeli oleh bangsawan, dan keluarga Qin tentu saja memilikinya. Apakah kita akan pergi ke restoran? Hal yang paling membahagiakan bagi Ken setiap hari adalah mendengar kata restoran. Tidak, kita akan pergi ke dapur kediaman keluarga Qin dan aku akan memberimu kaki babi yang besar. Begitu kata-kata Aaron keluar, air liur Ken dan Acer langsung mengalir, keterampilan memasak majikan mereka sangat bagus sehingga masakannya sangat enak. Kak, lebih baik tidak pergi. Orang-orang dari keluarga Qin mengatakan bahwa jika kita makan yang lain, mereka akan memukuli kita. Acer harus mengingatkannya bahwa di kediaman keluarga Qin, kakaknya tidak punya hak untuk makan. Oh, Aaron akan makan daging hari ini. Dia bahkan mau makan semur daging babi. Aaron mengibaskan lengan bajunya, dan mereka bertiga pun pergi ke dapur dengan marah. Semua orang di dapur memiliki rambut acak-acakan, bergidik, dan wajah mereka tertutup abu akibat memadamkan api. Menantu keluarga Qin menerobos masuk dan mulai memasak meski ada halangan dari semua orang. Acer membantunya. Ken ada di sana untuk melindunginya. Di tengah kekacauan, menantu memasak semua daging babi di dapur dengan tenang, membuat dapur berbau daging dan membuat semua budak mengeluarkan air liur. Setelah dagingnya matang, menantu hendak pergi, tetapi ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjalan ke dapur lagi, lalu membakar dapur. Kemudian menantu berdiri di depan pintu, makan daging, tertawa, dan dengan antusias mengarahkan mereka untuk memadamkan api. Seorang pelayan melaporkan kepada Nyonya Susi. Dia sangat terkejut. Apakah dia yang menyalakan api?
Dia juga yang meminta pelayan memadamkan apinya. Makan daging dan memadamkan api secara bersamaan. Nyonya Susi marah sekali hingga seluruh tubuhnya gemetar. Menantu mengatakan bahwa dia lapar dan ingin makan daging babi kali ini. Para budak merintih dan menangis dengan sedih. Lain kali, dia akan makan daging manusia. Menantu juga bilang kalau memberinya ampas tahu lagi, dia akan memakan manusia tak berguna. Huhuhu. Saat Nyonya Susi bergegas, semua daging babi di dapur sudah habis, dan atap dapur pun terangkat. Rumah itu penuh dengan jejak niat membunuh. Bekas goresan pedang kejutan jiwa juga ada ketika menantu mengatakan ini, tidak ada rasa dingin yang biasa, tetapi mulutnya mengunyah daging makin cepat. Masih ada senyuman gembira di wajahnya, sehingga membuat dia terlihat lebih menakutkan dari sebelumnya. Mereka lebih memilih menantu memukuli mereka. Ngomong-ngomong soal makan daging manusia, menantu sungguh menakutkan. Bajingan. Bajingan. Nyonya Susi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bisa-bisanya di dunia ini ada orang yang mendominasi dan kejam seperti Aaron. Panggil dia ke sini. Menantu. Menantu sudah pergi bertugas ke kediaman pengawal. Aaron bersama pelayannya, selesai membuat masalah di dapur, melihat keramaian, mereka lari dengan sisa daging babi di tangan mereka. Sambil berlari, menantu tertawa semakin keras. Dia benar-benar sangat senang. Dia bahkan meninggalkan sebuah puisi. Puisi. Puisi apa? Nyonya Susi semakin kesal. Tidak, hamba tidak berani mengatakannya. Para pelayan menundukkan kepala. Mereka tidak bisa membaca dan menulis, tapi mereka mengerti Aaron sedang memaki orang. Katakan. Nyonya Susi ingin tahu puisi apa yang dibacakan Aaron. Para pelayan tidak bisa mengalahkan Nyonya Susi yang keras kepala, sehingga mereka mau tidak mau pun mengulangi perkataan Aaron. Bagaikan serigala di tengah hutan, dia akan merajalela jika dia berhasil. Kamar emas itu murni dan terbuat dari batu giok, sampai akhirnya digantung. Puisi ini berasal dari mimpi rumah merah, dan digunakan untuk memarahi Brian Sun, yang fleksibel dalam urusan sosial, dan juga brutal dan kejam. Brian pernah menikah ke keluarga Jia dan mendapat keuntungan dari keluarga Jia. Kemudian, ketika dia menjadi pejabat, dia mulai menjadi sombong serta berperilaku liar. Sebaliknya, dia malah menganiaya nona muda dari keluarga Jia. Oleh karena itu, puisi ini menegur Brian karena tidak tahu berterima kasih. Puisi ini sangat cocok untuk orang-orang keluarga Qin. Sangat cocok. Ada kesamaan antara keluarga Qin dan Brian, keduanya tidak tahu berterima kasih. Meski dinasti Naemu tidak ada cerita mimpi rumah merah, Nyonya Susi mengerti artinya. Bagus sekali. Bagus sekali. Aaron membuat keributan besar di kediaman keluarga Qin, tidak hanya tidak bertobat, dia juga berani menghina orang keluarga Qin. Dia bahkan merasa berbudi kepada keluarga Qin. Lelucon yang luar biasa. Hanya membunuh Sorgan dan dua pecinta sudah membuatnya merasa hebat. Jika bukan karena kediaman keluarga Qin, apakah Aaron akan aman? Sepertinya dia benar-benar merasa luar biasa setelah menjadi pejabat peringkat 7. Kalau begitu sekalian buat dia bahkan tidak bisa menjadi pejabat peringkat 7. Mata Nyonya Susi menjadi dingin dan dia melihat ke dapur yang terbakar habis hanya tinggal rak, dia mengertakkan gigi dengan penuh kebencian. Ini hampir tahun baru. Banyak sekali yang terbakar, jadi cepat beli lebih banyak lagi. Baik, baik. Kediaman keluarga Qin penuh asap, dan kediaman pengawal juga ramai. Aaron memasak semua daging babi dari kediaman keluarga Qin, tetapi mereka tidak bisa menghabiskannya, jadi dia memerintahkan Ken untuk memegang 1 tong penuh daging. Ketiga orang itu bekerja sama untuk membawa daging itu ke kediaman pengawal. Pedro melihat Ken membawa tong dari kejauhan, dan tanpa sadar jantungnya bergetar. Hari ini bukan hari Aaron bertugas, jadi apa yang dia lakukan di sini? Apa dia membuat masalah lagi? Tuan Li, datang dan makan daging bersama. 1 tong besar berisi semur daging babi yang panas dan wangi. Dalam perjalanannya, Ken menggunakan banyak tenaga dalam untuk menjaga panas dan aroma daging babi. Pedro dan para pejabat kecil lainnya saling memandang dengan bingung. Bahkan Pedro, seorang pejabat peringkat keempat, tidak memiliki tong daging babi sebesar itu di rumahnya. Dari mana Aaron mendapatkannya? Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti milik keluarga Qin. Melihat wajah Aaron, yang berlumuran debu dan minyak, mereka pasti sudah ribut dengan keluarga Qin karena daging babi ini. Jika mereka memakannya, bukankah mereka akan menjadi kaki tangan Aaron? Tapi, kenapa daging ini baunya enak sekali? Daging yang biasa mereka masak jauh dari wangi, yang ini terlihat mengkilat dan penuh warna, rasa dan wanginya, sungguh menggugah selera. Mereka tidak bisa menyinggung kediaman keluarga Qin hanya karena makanan. Pedro dan pejabat junior lainnya menggelengkan kepala dan berkata dengan sangat sopan, "Tuan Aaron, terima kasih, silakan lanjutkan, aku sudah kenyang." Ya. Pejabat peringkat ke-7 lainnya menelan seteguk air liur dan mengikuti Pedro dalam penolakan dengan susah payah.
Aaron tertegun. Dia tidak menyangka orang seperti Pedro pun begitu takut dengan kediaman keluarga Qin. Aaron bersikeras memberi Pedro daging, tapi Pedro menolak memakannya. Kedua orang itu saling dorong, Ken serta yang lainnya hampir mengeluarkan air liur, tapi kedua orang dewasa itu masih bertengkar. Kenapa kamu tidak memakannya? Kalian juga tidak mau mencicipinya. Pada saat ini, suara lembut terdengar di belakang Aaron. Sekretaris Tong. Pedro terkejut, mengapa orang terhormat seperti itu datang ke kediaman pengawal. Aaron juga tertegun, Tuan Putri akhirnya berinisiatif untuk datang. Jika tebakan Aaron benar, wanita yang dilihatnya dari kejauhan di luar kediaman keluarga Xiao setiap hari adalah dia. Kamu harus menolaknya. Kata-kata Kaisar masih terngiang di telinganya. Kediaman pengawal pada hari-hari biasa, jangankan orang-orang seperti Tuan Putri, bahkan beberapa pejabat kecil di tempat lain pun tak mau repot-repot datang. Tuan Putri datang seperti dewa, mengambil semur daging babi buatan Aaron dengan sumpitnya, dan memakannya dengan nikmat. Sekretaris Tong saja sudah makan, Pedro tentu saja tidak bisa menolak, jadi dia dan beberapa orang di kediaman pengawal itu pun mulai mengangkat sumpit mereka. Sebelum mengambil makanan, semua orang masih sedikit curiga. Begitu dimakan, lezat. Mata Pedro melebar, apa ini? Lembut dan kenyal, gurih dan harum, begitu digigit, mulutmu akan penuh minyak. Mantap! Daging babi terbaik, ditambah dengan metode memasak ini, sungguh menakjubkan. Pedro tidak percaya. Hufon mengatakan bahwa Aaron istimewa dan sangat berbeda dari yang lain. Tak hanya mahir berpuisi, dia juga suka membuat arak, memasak, dan hal-hal lain yang tidak disukai cendekiawan. Awalnya Pedro mengira sang majikan hanya sekedar bicara, tapi ternyata Aaron memang bisa banyak hal. Menciptakan pedang kejutan jiwa dan melantunkan puisi-puisi, dia juga jago dalam bidang pendidikan dan militer. Sekarang, dia juga menjalankan restoran dan juru masak. Benar-benar ajaib. Bagaimana Aaron bisa melakukan semuanya? Pedro menggeleng tanpa daya. Lezat. Tuan Putri menggigit daging tersebut dengan anggun dan dengan lembut menurunkan cadar yang menutupi wajahnya. Sikapnya yang seperti dewa membuat semua orang lupa makan daging dan hanya memandang Tuan Putri dengan senyuman konyol. Sekretaris Tong, ada apa kamu datang ke kediaman pengawal? Tiba-tiba Aaron bertanya, nadanya sedikit cuek dan jauh. Tuan Putri jelas tidak menyangka dengan sikap Aaron, matanya yang cerah berkilat-kilat, merasa sedikit malu. Pedro memandang Aaron, dia tidak mengira Aaron bisa bertanya kepada Sekretaris Tong seperti ini. Itu sangat tidak sopan. Pedro tersenyum kecil, lalu bertanya. Sekretaris Tong, ada apa kamu datang ke kediaman pengawal? Aaron tertegun, apa bedanya ini dengan kalimat yang dia tanyakan? Bukankah hanya nadanya yang terdengar lebih bagus? Aaron menemukan bahwa orang-orang yang lahir di budak Kunlun semuanya terlihat sama. Ketika pertama kali bertemu Pedro, dia serius dan acuh tak acuh, dengan sikap dingin dan tenang yang seharusnya dimiliki oleh dewa perang. Setelah bergaul satu sama lain selama beberapa hari terakhir, Pedro selalu baik hati, bahkan terlihat sedikit tidak berdaya. Lagi pula, Aaron terlalu nakal. Sebagai bos, Pedro tidak bisa mengendalikannya sedikit pun, dan dia sering menghela nafas tak berdaya. Tidak ada, aku baru saja lewat dan tiba-tiba mencium aroma daging, jadi aku masuk untuk melihatnya. Saat berkata demikian, Tuan Putri melirik ke arah Aaron, lalu segera menarik kembali pandangannya. Aaron mengerutkan keningnya. Kaisar memang benar. Tuan Putri sudah lama jatuh cinta padanya. Aku pergi dulu, silakan kalian lanjutkan makannya. Ucap Putri Tong sambil berbalik pergi. Tuan Putri sudah lama ingin bertemu Aaron, tapi Aaron tinggal di kediaman keluarga Qin, tentu saja dia tidak bisa menemui Aaron di sana. Terakhir kali dia menolak Malek, dia hanya bisa memandangnya dari jauh. Hari ini dia tidak bisa menahan diri lagi dan datang ke kediaman pengawal, ternyata Aaron tidak bertugas hari ini. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, Aaron malah datang sambil membawa tong daging. Bagaimana mungkin Aaron tidak mengerti pikiran dan alasan seorang gadis? Orang dahulu terkendali dan bijaksana dalam emosinya, seperti di sekolah menengah. Ketika laki-laki dan perempuan pertama kali jatuh cinta, mereka menggunakan beberapa alasan yang jelas hanya untuk melihat seseorang yang mereka sukai. Baru saja Tuan Putri meninggalkan kediaman pengawal, Aaron segera mengejarnya dan menghentikannya. Tuan Putri, tunggu sebentar. Dia berhenti, tetapi Aaron tidak dapat berbicara. Dia harus berterus terang saat menolak seorang gadis, jika tidak, gadis itu akan selalu memiliki ilusi. Namun itu terlalu lugas dan akan melukai harga diri gadis itu. Dia tetaplah Tuan Putri yang serius. Aaron menggaruk kepalanya. Mata indah Tuan Putri penuh dengan senyuman, yang membuatnya merasa sedikit malu. Bahkan di zaman modern, tidak ada gadis yang diam-diam menunggu di depan pintu rumah Aaron. Untuk wanita cantik dan tergila-gila padanya seperti itu,
bohong kalau Aron tidak tergerak, tapi dia tahu betul bahwa menyukainya di zaman kuno melibatkan terlalu banyak kepentingan, tidak seperti di zaman modern di mana hanya menyukainya saja tidak akan membuat masalah. Aron menggaruk kepalanya, lalu berkata, "Jangan suka padaku, tidak ada kemungkinan bagi aku dan kamu." Begitu kata-kata itu keluar, dia baru menyadari bahwa perkataan itu terlalu berlebihan. Buset, ini terlalu langsung. Dia terbatuk-batuk, dia sudah mengatakannya, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia takut Tuan Putri akan menangis, dia tidak punya pengalaman membujuk gadis. Tanpa diduga, Tuan Putri hanya tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Aku tahu. Sialan." Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia tetap menyukainya. "Kamu dan Nona Qin, apa saling cinta?" Kata-kata ini terdengar sedikit sedih, bahkan sedikit menyedihkan. Hati Aron tergores dan dia melambaikan tangannya. "Tidak, hubungan kami tidak baik. Dia dan Hira selalu tidak menyukai satu sama lain, dan dia tidak ingin Tuan Putri salah paham." Mendengar itu, ada sedikit kebahagiaan yang terpancar dari tatapan Putri Song. "Apakah ada seseorang yang menghentikanmu untuk bersamaku?" Tuan Putri merasa malu untuk mengucapkan kata itu secara bersamaan. Sekalipun Aron mempunyai kesan yang baik terhadap Tuan Putri, dia tidak bisa menahannya, dia sudah mempunyai istri dan anak, jadi dia merasa tidak adil bagi Tuan Putri. "Tuan Putri, tidak peduli apakah hubunganku dengan Hira baik atau tidak, atau apakah seseorang tidak mau kita bersama, pokoknya kita tidak mungkin bersama." "Mengapa?" Mata Tuan Putri memerah dan dia mulai menangis. Saat dia berbicara dengan Aron seperti ini hari ini, dia sudah menurunkan statusnya. Tapi, Aron malah langsung menolaknya. Karena, Aron mengertakkan gigi, lalu melanjutkan. "Aku tidak menyukaimu. Lagi pula, aku sudah mempunyai istri dan anak, jadi aku ditakdirkan untuk tidak berjodoh dengan Tuan Putri." Kata-kata itu ibarat pisau, menusuk hati Tuan Putri dengan kejam. Putri Tong mengertakkan gigi, wajahnya memerah, dia tidak sanggup untuk mengucapkan sepatah kata pun. Aron melanjutkan, "Jangan pergi ke rumahku lagi mulai sekarang. Aku tidak akan pernah pergi ke Aula Neom untuk mencarimu lagi. Terima kasih Tuan Putri karena telah membantuku dan menyelamatkan anakku. Sebagai imbalannya, aku..." Tuan Putri yang sedang patah hati mengangkat tangannya untuk menyela perkataan Aron, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Kamu tidak perlu membalas budiku, dan kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini aturan Aula Neom. Puisimu menyentuh hatiku, jadi aku membantumu. Kamu membuatku merasa ada seseorang yang memahamiku di negeri asing ini, dan aku sangat tersentuh, jadi untuk apa kamu membalas budiku?" Aron terkejut. Dia seperti bunga yang lembut, terombang-ambing di ambang kejatuhan, dengan air mata yang mengalir. "Aku mengerti apa yang dikatakan Tuan Aron." Putri Tong mendengus, sambil menangis berbalik pergi. "Selamat tinggal." Setelah itu, dia menghilang ke dalam gang panjang dengan putus asa. Dia berusaha untuk tidak menangis atau membuat keributan. Aron merasa sedih, meskipun dia adalah Tuan Putri, dia adalah gadis yang berakal sehat dan tidak ada kepura-puraan. Mungkin karena dia berada di negara asing, dikelilingi oleh serigala, harimau, dan macan tutul, jadi dia berhati-hati dan menahan temperamennya. Tidak seperti Hira, wanita setempat, semuanya sombong dan sulit diatur. Sial, Aser merasa ngeri. "Kak, apakah kamu baru saja menolak Sekretaris Tong? Dia juga seorang Tuan Putri." "Kak, kamu menolak Tuan Putri?" Mata Aser penuh kekaguman, kenapa kakak tertua begitu hebat? Daging di mulut Pedro tidak lagi terasa enak, dan sumpitnya terlepas. Pejabat lain sangat terkejut hingga mereka kehilangan jiwa. Mereka mendengar semua yang dibicarakan Aron dan Tuan Putri. Ken merasa cemas. Ini adalah rahasia tuannya. Jika orang luar tahu bahwa Tuan Putri menyukai tuannya, bukankah tuannya akan lebih cepat mati? Sayangnya tuannya tidak memiliki kekuatan batin dan bahkan tidak mengetahui bahwa mereka ada di sana. Dia terus memanggil Tuan Putri dan menolaknya dengan begitu cepat. "Maaf, aku akan membungkam kalian." Ken dengan dingin mengeluarkan pedang terserah. "Semua ini demi Tuan." Bersambung.